Kita lihat dari sisi latar belakang. Nah, kan kebanyakan mahasiswa yang tidak aktif di organisasi itu kebanyakan orang-orang yang memang bayar kuliah sendiri gitu kan, atau dia punya beban di rumahnya seperti membiayai adiknya atau sebagai tulang punggung gitu. Beda dengan halnya teman-teman yang memang betul-betul aktif dan latar belakang memang apa orang-orang punya support gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana dan saat ini saya bersama dengan Bang Suliwa. Perkenalkan, Abang. Halo Kak Sofi. Hai. Nih, teman-teman, kebetulan Bang Suliwa itu katanya ikut himpunan ya? Himpunan apa itu, Bang? Boleh kasih tahu dong, spill. Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Ikut-ikut aja sih sebetulnya mah. Cuma ikut-ikut. Buat cari pengalaman tambahan ya? Ya, betul. Oke, ini Bang, saat ini kan banyak banget tuh mahasiswa yang namanya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, dan mahasiswa-mahasiswa lainnya nih. Kalau menurut Abang, mahasiswa kupu-kupu itu yang bagaimana sih? Oke. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Jadi kita melihat mahasiswa kupu-kupu ini dari sisi apanya gitu kan. Kalau kita tinjau dari segi keaktifannya dan orang-orang yang menjudge tentang ketidakaktifan mahasiswa kupu-kupu ini, maka kita lihat dulu apa alasannya gitu kan. Kebanyakan sekarang mahasiswa itu lebih berpikirnya pragmatis. Apa sih pragmatis itu kan? Pragmatis itu artinya yang dia pikirin itu yang penting bisa makan, tidur, sekolah, makan, tidur, sekolah, ya kan? Sama halnya dengan dia itu sudah tidak lagi memikirkan tentang dirinya aktif di organisasi atau apa, karena kita perlu tahu dulu tujuan kita di organisasi itu apa gitu. Nih kan kayak banyak sekali nih organisasi-organisasi ya, baik eksternal maupun internal. Kalau menurut Abang, buat mahasiswa yang kurang punya minat untuk bergabung dengan organisasi, perlu nggak sih mengikuti salah satu dari banyak organisasi yang ada di kampus itu? Minat ya. Sebelum kita masuk ke ranah organisasi, kita harus punya tujuan dulu. Artinya, kalau kita sudah membawa tujuan kita dari rumah nih, maka kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan nanti di organisasi. Beda halnya dengan ketika kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, hal yang ikut-ikutan saja ini apa yang menjadi tolak ukur bagi mahasiswa yang tidak aktif, lebih memilih untuk freelance, untuk kerja sampingan gitu, apa ketimbang dia ikut organisasi. Makanya perlu dilihat dulu gitu, dia punya motivasi apa untuk ikut organisasi. Kalau dia punya motivasi untuk mengembangkan dirinya gitu kan, untuk belajar, untuk menjalin relasi yang ada, itu boleh, maupun eksternal maupun internal itu. Kan banyak nih perbedaan antara mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa yang aktif di organisasi. Pada dasarnya kan kayak mahasiswa kupu-kupu tuh ada kegiatan lain nih daripada kegiatan yang ada di kampus. Kalau menurut Abang, lebih baik sebagai mahasiswa kita itu aktif di organisasi atau memilih hal-hal apa saja yang sekiranya baik untuk kita? Atau harus terjun nih ke organisasi biar nanti ketika keluar tuh ada background, aku nih anak organisasi gitu. Kita lihat dari sisi latar belakang. Nah, kan kebanyakan mahasiswa yang tidak aktif di organisasi itu kebanyakan orang-orang yang memang bayar kuliah sendiri gitu kan, atau dia punya beban di rumahnya seperti membiayai adiknya atau sebagai tulang punggung gitu. Beda dengan halnya teman-teman yang memang betul-betul aktif dan latar belakang memang apa orang-orang punya support gitu. Misalkan seperti ongkos kuliah dari orang tua, biaya kuliah dari orang tua, bayar dari orang tua, maka dia bisa lebih banyak waktu untuk menggali potensinya di organisasi tadi. Nah, kalau kita tinjau dari orang-orang yang kayak tadi, yang sebagai tulang punggung, itu sulit untuk bisa aktif.
karena lebih banyak tekanan-tekanan di luar ketimbang tekanan untuk aktif itu gitu. Makanya apa namanya, kita tidak bisa mengkotak-kotaki kan mana yang baik mana yang tidak. Yang apa, mungkin dari sisi keorganisasian yang aktif yang baik, tapi apa kalau dari sisi kebutuhan dia yang mementingkan kebutuhannya itu yang lebih baik. Jadi tidak bisa dijawab secara konkret gitu sesuai kebutuhan. Kalau bicara tentang organisasi kan kita tahu sendiri kan stigma yang diterapkan gitu pada anak-anak organisasi. Artinya apa, kuliah itu kita hanya dapat 20% gitu kan. Bahkan dosen juga mengeluarkan pernyataan tersebut, kalian itu kuliah hanya dapat 20%, sedangkan sisanya ada di luar gitu. Nah, stigma seperti itu yang ditanamkan sebetulnya tidak bagus gitu kan. Makanya kebanyakan mahasiswa ninggalin kelas, memilih kajian-kajian di organisasi ketimbang ikut belajar dengan dosen. Makanya seharusnya motivasi itu bukan tentang berapa persentasenya, tetapi motivasinya itu bagaimana mahasiswa ini bisa sukses studi, sukses organisasi. Makanya ya namanya orang-orang baru ikut kan gampang terpengaruh, gampang dimotivasi. Bahkan ketika dia melihat hal-hal yang keren, teriak-teriak seperti itu, dia akan minat. Dan dia di bayang-bayangnya, ketika saya ikut organisasi maka saya akan kritis gitu. Nih kan kayak di lingkungan kampus kita saja ya, tidak perlu membahas yang lain-lain. Di lingkungan kampus kita itu kan banyak nih mahasiswa yang ikut organisasi, akan tetapi dia tuh kayak ikutnya karena ikut-ikutan aja gitu loh, bukan karena emang ada hal yang bisa dia ambil, tapi karena emang udahlah gue ikut yang ini gitu. Kalau menurut abang tipsnya itu bagaimana sih biar kita itu mendapatkan apa yang ada di organisasi dan apa yang ada di kampus, jadi nggak cuma ikut doang nih gitu. Jadi setidaknya ada yang bisa dipetik oleh mahasiswa-mahasiswa yang ikut-ikutan itu tadi. Nah, sebelum ke tips ya, saya pikir itu sebuah masalah sih kalau motivasi awal itu hanya ikut-ikutan. Karena dari sifat ikut-ikutan itu yang membuat diri dia tidak berkembang. Artinya dia tidak terjun langsung untuk menyeleksi dirinya gitu, dan tidak ada ambisi untuk dia memegang kepemimpinan di organisasi itu. Karena bisa kita buktikan secara fakta ya, orang-orang yang sudah pernah jadi ketua secara tidak langsung dia akan memahami jelas tentang organisasi itu, tentang teknisnya, tentang prosedurnya dia akan mengerti. Karena apa? Karena di tingkatan organisasi mahasiswa beban yang dipikul ketua itu sangat berat. Artinya ketika anggotanya tidak mampu, maka akan dikembalikan kepada ketua. Nah, jadi itu masalahnya. Nah, dari ikut-ikutan itu berimbas ke organisasi itu jadi lemah dari sistem rekrutmen. Karena prinsipnya hanya memperbanyak anggota. Dia bicara tentang kuantitas bukan kualitas. Harusnya ya di organisasi apalagi sekelas mahasiswa harusnya ada seleksi yang ketat, apalagi untuk ditempatkan di divisi gitu. Artinya nggak mungkin dong tukang seblak kita taruh di divisi pendidikan, dia mau bahas apa di pendidikan gitu. Jadi sifat-sifat yang seperti itu karena dari seleksi organisasinya tidak maksimal, maka akan imbas dengan gerakannya. Makanya dikit-dikit vakum, tidak ada pergerakan sama sekali. Karena tadi kita hanya bicara tentang kuantitas, kita mau menampung orang-orang yang ikut-ikutan gitu kan. Sedangkan orang-orang yang memang punya kapasitas untuk bergerak, untuk berbicara tentang organisasi, dia tidak dibidik gitu. Artinya dia tidak diajak gitu. Jadi ya tipsnya ya, kalau untuk tipsnya mungkin ya, sebelum kita ke organisasi ya minimal kita sudah sudah ada mapping, kita sudah bisa membaca kira-kira minat kita di mana, kemampuan kita di apa gitu kan.
dan juga harus banyak-banyak baca buku, karena organisasi itu adalah sebuah ruang dialektika. Nanti ketika kita berbeda pendapat, kita tidak lagi baper gitu, kita pasti bakal menerima perbedaan tadi. Jadi kalau ikut-ikutan kayak tadi itu nggak worth it sih, akan jadi beban gitu. Kayak jadinya nanti cuma buang-buang waktu ya? Buang-buang waktu. Jadi selesai dari organisasi dia nggak bisa apa-apa. Ya soalnya nggak ada hal yang bisa dia serap. Karena dia tidak serius. Nah terus selain kita bahas tentang organisasi, menurut abang hal apa sih yang harus dilakukan mahasiswa agar dia tuh selama masa kuliahnya nggak cuma berangkat pulang gitu dong. Jadi kayak hal yang bisa meningkatkan value dia tuh gimana biar jadi mahasiswa yang produktif gitu. Produktif. Kita kembali ke konteks tadi ya, bahwa sesungguhnya ya di organisasi manapun, internal maupun eksternal, itu visinya cuma satu, sukses studi, sukses organisasi gitu kan. Artinya kalau kita aktif di organisasi sedangkan nilai kita di sekolah jelek, yang seharusnya organisasi itu bisa menjadi penunjang kesuksesan kita belajar gitu kan. Karena di organisasi itu kita banyak sekali dapat kajian, diskusi gitu kan, materi-materi dari senior. Harusnya itu bisa menjadi penunjang sukses tadi kita, bukan malah jadi beban. Harinya kayak kita belajar di organisasi sampai malam sampai pagi, pas kuliah ngantuk, tidak kan, nilai jelek gitu. Nah percuma. Oke, pintar oke, cuman secara akademisi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu. Jadi percuma. Jadi dia tidak punya disiplin ilmu yang jelas karena tadi pendidikannya ditinggal gitu. Dikesampingkan gitu kan? Iya, dikesampingkan karena ya kayak gitu, doktrin-doktrin yang kuliah tidak penting gitu kan. Akhirnya dia lebih memilih pintar tanpa gelar gitu. Sedangkan dia butuh gelar itu untuk menunjang. Artinya apa? Percuma kita pintar gitu kan, terus percuma kita punya tujuan untuk merubah sistem negara ini. Jadi kalau kita ingin merubah sebuah sistem, maka kita harus ada di dalam sistem tersebut gitu. Kita nggak bisa teriak-teriakan demo-demo. Yang bisa merubah itu sistem tadi gitu kan. Kalau ada peraturan negara yang sekiranya menyusahkan, dengan demo itu tidak cukup. Yang bisa merubah itu sistem tadi, orang yang ada di dalam situ gitu. Jadi makanya seharusnya ya organisasi tadi bisa menunjang kuliahnya gitu. Jadi seimbang lah gitu. Balance gitu ya. Balance ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, jadi dari apa yang abang sampaikan bisa saya ambil kesimpulan nih teman-teman. Jadi kalau kita mau mengikuti sesuatu apapun, kita harus mempunyai tujuan dulu nih. Jangan asal ikut-ikutan, kita harus bisa membaca kedepannya itu seperti apa. Betul. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum aktif di organisasi, itu bukan sebuah masalah. Mungkin kalian bisa mencari pengalaman lain di tempat yang lain, tidak harus di kampus ini, tidak harus di tempat kalian belajar, asalkan semua itu harus balance. Jadi antara study dan antara organisasi yang kalian ikuti baik di dalam kampus maupun di luar kampus itu bisa menunjang kedepannya, bisa menunjang hal apa yang ingin kalian tuju di masa depan nanti. Betul. Ya, intinya apapun yang kita ikuti itu harus bisa menjadi penunjang kesuksesan kita. Jadi tidak seperti keledai bawa buku lah gitu kan. Kita ikut-ikutan aja tapi kagak ngerti apa-apa. Jangan seperti itu. Kita harus punya prinsip gitu loh. Gitu kira-kira Kak Sophie. Oke, ini jadi ada pesan nih dari Abang Suliwa, katanya kita itu harus punya tujuan biar kita nggak kayak keledai yang bawa buku kan, bawa tumpukan buku. Iya, percuma kan ya bawa buku berat-berat tapi kita nggak memahami isinya, apa yang ada dalamnya. Tuh. Jadi buat pertimbangan teman-teman, kalian nanti kedepannya mau milih seperti apa harus punya tujuan nih.
Apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang masih baru, kalian jangan asal ikut-ikutan saja, tapi kalian itu harus bisa menentukan hal-hal apa yang bisa menunjang kesuksesan kalian di masa depan. Betul sekali. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kami. Terima kasih Bang Suliwa sudah Terima kasih menyempatkan juga Sophie, waktunya sudah untuk ngobrol diundang. bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.